Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4716. Tidak perlu bagi Eider Rowling untuk terus mengatakan apapun. Semua penduduk pulau di sofa berdiri, menatap Pangeran Sidu dengan ekspresi muram di wajah mereka. Dan para bodyguard dari negara kepulauan di sekitarnya juga sangat kejam, dengan postur yang siap beraksi kapan saja. Orang-orang di sekitar Pangeran Sidu menyebar dan menatap orang-orang itu. Jelas bahwa kedua belah pihak memiliki perselisihan, dan mereka akan bertarung. Pangeran Sidu, di sisi lain, mengabaikan bajingan kecil ini, tetapi berjalan langsung ke Nobita Chiba dan berkata dengan dingin, "Nobita Chiba, haruskah kamu memberiku penjelasan?" Chiba Nobita, yang sedang memegang cerutu, pura-pura terkejut. "Idiot. Aku pikir itu idiot. Ternyata itu Pangeran Sidu. Mengapa kamu tidak melihat kakimu selama 2 hari dan kakimu patah? Ku dengar kau masih membersihkan lantai untuk orang yang mematahkan kakimu. Kamu adalah Pangeran Sidu. Pangeran Sidu yang terkenal. Bagaimana kamu bisa sampai ke titik ini? Jika kamu diinjak-injak dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, kamu berlutut dan memohon padaku, dan aku akan memberimu napas yang baik. Bagaimana?" Karena itu, Nobita Chiba mengepulkan asap ke wajah Pangeran Sidu dengan sikap main-main. Sekelompok teman wanita di sekitar juga menutup mulut mereka dan terkekeh. Dan semua orang berpikir bahwa Pangeran Sidu adalah pemborosan. "Oke, Nobita Chiba. Jangan bicara omong kosong. Apakah masuk akal untuk mengatakan ini saat ini?" Pangeran Sidu terlalu malas untuk berdebat dengan Nobita Chiba, tetapi berbicara dengan dingin. "Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. Apakah kamu mengirim seseorang untuk mengalahkan Mandy Zimmer tadi malam? Dan juga mengatur truk tangki bensin untuk meledakkan Jifu Hall?" "Betul sekali." Chiba Nobita tidak menyangkalnya, tetapi berkata dengan penuh minat. "Apakah itu ada hubungannya denganmu? Aku masih belum melihatmu selama beberapa hari. Kamu, Pangeran Sidu, telah mengubah wajahnya dan siap membantu orang melakukan keadilan. Apakah kamu yakin kamu memiliki kualifikasi ini?" Wajah Pangeran Sidu suram dan dingin saat ini. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Nobita Chiba, aku sudah menjelaskannya padamu di telepon beberapa hari yang lalu. Tidak peduli dendam macam apa yang kamu miliki dengan Master York, itu saja. Tapi kamu tidak hanya berani memindahkan adik iparku, tetapi kamu juga siap untuk memindahkan Tuan Muda York. Kau menerima kata-kataku begitu saja? Atau kau akan mempermainkanku? Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensi dari melakukannya? Jangan lupa, ini Jinling, mengancam saya." Chiba Nobita tampak meremehkan. "Pangeran Sidu, apakah kamu pikir kamu dan Yadira Lawrence memiliki sedikit persahabatan? Dan aku akan memberimu wajah dan memanggilmu Tuan Sidu. Dan kamu akan memenuhi syarat untuk duduk sejajar denganku." Chiba Nobita, sebaiknya kau tidak melupakan satu hal. 6 keluarga tersembunyi. Tidak peduli seberapa baik mereka. Mereka hanyalah keluarga tersembunyi. Apa yang diwakili oleh keluarga tersembunyi? Pecundang. Keturunan pecundang. Apa yang kamu pura-pura ada di depanku? Belum lagi, kamu sia-sia di mataku. Makan sampah menunggu mati. Jelas. Nobita Chiba membenci Pangeran Sidu. Pada saat ini, dia tidak hanya penuh dengan penghinaan dalam kata-katanya, tetapi juga menghapus abunya.
Seolah-olah dia telah kehilangan identitasnya dengan berbicara dengan Pangeran Shidu. Pangeran Shidu terlihat jelek ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, Nobita Chiba, jika kamu memiliki kemampuan, lihatlah lagi. Bagaimana kalau sekali lagi? Chiba Nobita tampak meremehkan. Kamu masih berani menyentuhku. Sebaiknya kau memikirkannya. Aku tidak menggerakkanmu. Ini demi Javier Shidu. Jika Anda berbunyi bip lagi, Anda akan kehilangan muka. Mengerti? Bab 4717. Jangan lupa, kakekku juga dari desa Tianmen Barat Daya. Dan dia juga penatua agung dari sekte luar. Apakah kamu pikir ayahmu, pimpinan cabang Jinling, dapat menahan kakekku? Ini lucu. Nobita Chiba memiliki ekspresi penghinaan dan ejekan pada saat ini. Jadi, pada saat ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan sesuatu yang sombong kepadaku. Kamu tidak punya hak untuk mengancamku. Juga, aku berjanji padamu dan rekonsiliasi York sebelumnya dan membiarkan masalah ini berlalu. Sebenarnya, itu untuk membiarkan York yang bermarga melonggarkan kewaspadaannya. Dan kemudian aku akan membunuhnya sekaligus. Tanpa diduga, kamu benar-benar percaya apa yang aku katakan. Jadi, jika York yang bermarga berubah menjadi mayat, kamu adalah kaki tangan. Karena itu, Chiba Nobita memuntahkan asap tanpa tersenyum. Seluruh orang memiliki temperamen yang sangat jahat dengan pisau tersembunyi dalam senyuman. Adapun wajah suram dan jelek Pangeran Shidu saat ini, Chiba Nobita tidak menganggapnya serius sama sekali, dan mengabaikannya sama sekali. Gadis-gadis pulau itu juga tersenyum menghina, dan mereka semua tampak menghina. Putra tertua dari keluarga tersembunyi Jinling, tidak peduli seberapa sombongnya itu, tidak dapat dibandingkan dengan garis keturunan bangsawan baru di negara pulau. Ini sedikit kejam. Wajah Pangeran Shidu langsung tenggelam. Karena hubungannya, Harvey York memang mengendurkan kewaspadaannya. Untungnya, Harvey York tidak mengalami kecelakaan. Jika tidak, dia akan tertabrak dan terbunuh di tanah. Melihat ekspresi Pangeran Shidu, Nobita Chiba memasang ekspresi lucu di wajahnya, dan berkata, Yah, demi wajah Pangeran Shidumu, aku akan memberi Harvey York kesempatan. Tangan dan kakinya patah. Ayo kita tinggal. Tapi Cynthia Zimmer, wanita yang membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Mengapa Anda tidak, Pangeran Shidu, menjadi orang baik dan melakukannya sampai akhir? Mengirim Buddha ke barat, dan mengirim Cynthia Zimmer ke tempat tidur saya malam ini. Setelah mengatakan itu, Nobita Chiba juga mengulurkan tangan dan menepuk wajah Pangeran Shidu, dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, jika aku makan daging, aku pasti akan membuatmu minum sup. Wanita seperti ini, kamu memenuhi syarat untuk minum cuci kaki. Itu juga kehormatanmu. Kalau sudah keren, kamu pasti mau membalas budiku. Setelah mengatakan ini, Nobita Chiba tertawa. Tampaknya bertekad bahwa Pangeran Shidu tidak berani melakukan apapun, dan merasa bahwa dia adalah seorang pengecut. Ekspresi Pangeran Shidu sangat jelek. Dia mengertakkan gigi dan menatap Nobita Chiba, dan berkata dengan dingin, Nobita Chiba, kami memiliki pepatah lama di negara H. Itu disebut naga kuat yang tidak mengalahkan ular lokal. Ini dia. Di Jinling. Itu naga. Kamu harus menyajikannya untukku. Ini harimau. Kamu harus berbaring untukku. Memahami. Yohu. Apakah kamu masih mengajariku pelajaran? Nobita Chiba mengulurkan tangan dan menepuk wajah Pangeran Shidu dengan ekspresi lucu di wajahnya. Sayang sekali. Kamu lupa satu kalimat, yaitu raptor dari Lawrence. Tidak sulit untuk membunuh ular lokal sepertimu, tapi hanya butuh sedikit usaha lagi. Jika Anda sadar,
Anda harus tahu bagaimana mengantre. Jadilah manusia. Jangan membuat kesalahan. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati pada akhirnya. Otot-otot di wajah Pangeran Shidu berkedut. Lalu dia berkata dengan dingin, Nobita Chiba, jangan pikir aku tidak berani membunuhmu. Chiba Nobita mengangkat bahu dengan ringan, tersenyum dan berkata, bunuh aku. Saya, Chiba Nobita, berasal dari negara pulau. Dan saya memiliki hak ekstrateritorial. Kamu tidak bisa membunuhku dengan cara resmi. Dan kakekku akan datang ke Jinling hari ini untuk mendukungku. Jadi kamu tidak bisa membunuhku dengan sarana sungai dan danau. Jadi, bagaimana kamu akan membunuhku? Bab 4718. Sekarang, aku meletakkan wajahku di depanmu. Apakah kamu berani memukulku? Apakah kamu tahu konsekuensi dari memukul wajahku? Bisakah kamu membelinya? Chiba Nobita memiliki ekspresi lucu dan sarkastik di wajahnya. Seolah-olah di matanya, Pangeran Shidu adalah seseorang yang bisa diganggu olehnya sesuka hati. Ledakan. Pada saat ini, pintu kotak ditendang terbuka lagi. Kemudian, sesosok berjalan masuk, dan suara acuh tak acuh datang. Untuk menggerakkanmu, apakah kamu masih perlu melihat Feng Shui? Aku akan membunuhmu dalam beberapa menit. Selain suara acuh tak acuh, itu membawa paksaan yang tak terkatakan, yang membuat orang ingin berlutut dan tidak memiliki niat konfrontasi sama sekali. Saat berikutnya, saya melihat dua orang berjalan satu demi satu. Orang di depan adalah Harvey York, dan orang di belakang adalah Yuli Shidu. Pada saat ini, Yuli Shidu tampak seperti pelayan-pelayan Harvey York. Saat dia melihat sosok Harvey York, suasana di lapangan langsung membeku. Memikirkan kata-kata arogan Harvey York barusan, penonton tidak bisa berhenti diam. Wah, kamu benar-benar berani muncul di depan kami. Kamu benar-benar anjing besar. Cerutu di mulut Chiba Nobita mengisap dengan keras, dan bunga api beterbangan. Surga punya jalan. Kamu tidak pergi. Neraka tidak memiliki pintu. Kamu masuk saja. Karena kamu di sini, maka kita bisa menyelesaikan akun. Eider Rowling memiliki ekspresi kebencian di wajahnya. Dia terdiam sepanjang hari-hari ini dan disiksa sampai mati oleh Chiba Nobita. Tapi dia tidak berani menyusahkan Nobita Chiba. Dan hanya berani menghitung semua ini di kepala Harvey York. Dia bersumpah bahwa dia akan membunuh Harvey York apapun yang terjadi. Penduduk pulau dari segala arah juga berdiri, menatap Harvey York dengan mata tajam, seolah ingin mencekiknya langsung di tempat. Dan Harvey York langsung mengabaikan tatapan semua orang, dan berkata dengan ringan, kamu harus benar-benar melakukan perhitungan yang baik. Kamu harus memberiku penjelasan yang bagus hari ini. Jika itu tidak memuaskanku. Jika itu tidak membuatku nyaman. Kalau begitu aku tidak keberatan. Aku akan menjawab akun ini sendiri. Kata-kata Harvey York menyebabkan seluruh hadirin sedikit terdiam. Semua orang memandang Harvey York dengan mata tercengang. Tampaknya tak terduga. Harvey York tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kau tahu, karakter seperti Pangeran Shidu sama seperti babi dan anjing di mata Chiba Nobita. Kemampuan apa yang dimiliki seorang Harvey York untuk mengancam Chiba Nobita? Mungkinkah matahari terbit di barat? Atau, kemampuan seperti apa yang dimiliki Harvey York? Tapi melihat ke kiri dan ke kanan. Melihat ke atas dan ke bawah. York yang bermarga ini tidak terlihat seperti anak tertua dari keluarga manapun. Terlebih lagi, Nobita Chiba adalah pemula di negara pulau. Bisakah seorang pangeran dan tuan muda belaka menahannya? Hanya bercanda. Eider Rowling dan yang lainnya juga memandang Harvey York dengan tidak percaya. Merasa bahwa dia bukan hanya orang bijak, tetapi dia mungkin tidak berdaya.
Apakah Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati ketika Anda mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Chiba Nobita? Tuan Muda York. Tapi saat berikutnya, adegan yang membuat Chiba Nobita dan yang lainnya mengerutkan kening. Karena setelah Harvey York masuk, Pangeran Shidu yang semula marah tiba-tiba tampak serius, berjalan di depan Harvey York, dan menyapanya dengan hormat. Dan orang-orang di sekitar Pangeran Shidu semua tampak hormat saat ini. Seolah-olah Harvey York adalah raja yang sebenarnya. Bahkan Pangeran Shidu datang ke Harvey York dengan tongkat, seperti pelayannya. Bab 4719. Adegan seperti itu membuat Chiba Nobita dan yang lainnya sedikit menyipitkan mata. Tidak peduli seberapa borosnya Pangeran Shidu. Dia juga pewaris keluarga Shidu. Pangeran paling terkenal di Jinling. Orang-orang seperti itu selalu tak kenal takut. Saat menghadapi Harvey York, Pangeran Shidu begitu hormat. Sampai batas tertentu. Cukup untuk menunjukkan kehebatan Harvey York. Namun, Nobita Chiba sudah menghubungi informasi Harvey York. Di matanya, Harvey York adalah pria beras yang lembut. Menantu dari rumah ke rumah, pembohong, dan ahli Feng Shui. Dia pasti tidak berpikir bahwa orang seperti Harvey York bisa memiliki sesuatu yang istimewa. Bahkan jika ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya, Nobita Chiba tidak akan peduli. Lagi pula, dia bahkan tidak memandang rendah Pangeran Shidu. Bahkan jika Harvey York sedikit mampu, apa yang bisa dia lakukan? Apakah Anda benar-benar memiliki kualifikasi untuk menantangnya dengan Chiba Nobita? Pangeran Shidu mengabaikan Nobita Chiba saat ini. Tetapi berkata dengan hormat, Paman York, mengapa Anda datang sendiri? Jelas, di mata Pangeran Shidu, Harvey York adalah seorang penatua. Dia pasti tidak bisa sejajar dengan Harvey York. Harvey York terlihat mudah didekati. Tetapi jika Pangeran Shidu berani membenarkan diri sendiri, Javier Shidu pasti akan menamparnya sampai mati. Harvey York tersenyum dan berkata dengan ringan, Tuan Muda Chiba sangat arogan di wilayah negara hak kita. Saya selalu harus datang dan mengatakan kepadanya bahwa di mata kami orang-orang negara H, penduduk pulau bahkan bukan kentut, kamu tidak bisa menangani hal semacam ini. Tapi aku baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Harvey York berjalan maju, menyipitkan mata dan berkata dengan ringan, Nobita Chiba, kita bertemu lagi. Kenapa? Jika aku tidak cukup minum, otakku akan rusak. Saya telah menggunakan semua cara yang lebih rendah, kalian penduduk pulau sangat cakap. Jika kamu tidak mampu membelinya, katakan saja lurus. Berlutut dan memohon belas kasihan. Apa gunanya menggunakan trik ini? Mendengar ucapan sarkastik Harvey York, mata Nobita Chiba menyipit. Dan Eider Rowling berbicara dengan suara keras. Tidak bisa mencela. Wah, percaya atau tidak, aku akan membiarkan orang membunuhmu sekarang. Eider Rowling, tidak perlu marah di sini. Bukankah aku sudah memberitahumu berkali-kali? Setiap kali ada peristiwa besar, ada keheningan. Chiba Nobita melambaikan tangannya seperti anjing dengan senyum tipis di wajahnya. Harvey York, menantu York Sangman. Mengapa kamu tidak melihatnya selama 1 atau 2 hari? Jadi kamu baru saja mengganti senjatanya. Agak menarik bahwa seekor anjing mirip manusia telah menjadi Tuan Muda York. Sayang sekali orang-orang di lingkaran kita tidak bisa menyinggung siapapun dengan santai. Jangan katakan bahwa kemampuanmu diperoleh dengan makan nasi lunak. Bahkan jika kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan, masalahnya adalah kamu ditakdirkan untuk membayar harganya jika kamu memprovokasi aku. Jika kamu melakukan sesuatu seperti ini, kamu tidak dapat melarikan diri. Dan Cynthia Zimmer juga tidak bisa. Ayah mertua dan ibu mertuamu, istrimu tidak bisa melarikan diri.
Ketika saya mengetahui generasi ke-18 dari nenek moyang Anda, saya akan membuat Anda membayar harga yang cukup. Mengingat bahwa karena Harvey York, dia sebenarnya memiliki hubungan dengan pria bodoh seperti Ada Rowling. Pada saat ini, Nobita Chiba ingin membunuh Harvey York dan membiarkan bajingan ini tahu cara menulis kata-kata mati. Lagi pula, saya selalu membenci pria, tetapi saya tidur dengan seorang pria. Ini sungguh, memikirkan hal ini. Chiba Nobita merasa bahwa dia mungkin tidak dapat melakukannya selama sisa hidupnya. Kemarahan seperti itu membuatnya menggertakkan giginya, menatap Harvey York dan berkata, "Aku akan membunuhmu. Aku ingin kau mati tanpa penguburan. Aku akan menggali semua 18 generasi nenek moyangmu, dan membakar mereka menjadi abu." Bab 4720. Harvey York mendengarkan kata-kata Chiba Nobita dan berkata dengan acuh tak acuh, "Benarkah? Kamu tidak menerima pelajaran untuk masalah sepele seperti itu, dan kamu masih akan terus berjuang denganku. Jangan takut. Jika kamu datang ke Jinling sekali, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Jika aku mengingatnya dengan benar, sepertinya ada bunga sakura dari negara pulaumu di bawah Gunung Ungu, kan? Aku akan menguburmu di sana. Setiap tahun hari ini, aku akan meminta Pangeran Sidu untuk membakar uang kertas untukmu. Jangan sampai kamu turun dan meminta makanan. Kuburkan aku di bawah Gunung Ungu." Nobita Chiba tertawa, menatap Harvey York dengan tatapan jijik dan acuh tak acuh. "Pangeran Sidu tidak berani menyentuhku. Dia seperti anjing di depanku. Kamu hanyalah Harvey York. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memindahkanku? Mengandalkan kemampuanmu untuk makan nasi lunak. Masih mengandalkan cara pembohongmu. Oke, pada saat ini, Nobita Chiba sedang memegang cerutu dengan tatapan menghina. Jelas, setelah keluarga Chiba menjadi bangsawan baru di negara pulau, dia sudah lama lupa bagaimana tetap low profile. Bagaimana menjadi tenang di negara pulau. Dia berani menginjak siapapun yang dia temui. Nobita Chiba, yang dicari oleh banyak iblis asing palsu di negara H, telah lama lupa bahwa negara H adalah negara yang layak dikagumi. Di negara H, Anda harus menjadi orang baik. Melihat Nobita Chiba yang arogan, Harvey York berkata dengan ringan, "Nobita Chiba, aku tidak membutuhkan cara ini untuk menggerakkanmu. Karena menurutku, kamu tidak jauh berbeda dengan anjing. Itu masih anjing Akita dari negara pulau." Mendengar ini, Ada Rowling langsung berang, "Bajingan. Tahukah kamu bagaimana harus sopan? Peradaban 5.000 tahun di negara H. Negara etiket. Beraninya kamu mengatakan bahwa Tuan Muda Chiba adalah anjing Akita. Aku akan membunuhmu. Percaya atau tidak." Harvey York mengabaikan Ada Rowling, anteknya, dan memandang Nobita Chiba dengan ekspresi acuh tak acuh. Dan ketenangan Harvey York menyebabkan mata Nobita Chiba sedikit menyipit. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan gonggongan Ada Rowling, lalu menatap Harvey York, mengulurkan tangan kanannya dan membuat kait kecil. "Ayo, aku, Chiba Nobita, duduk di sini. Aku tidak bergerak untuk sementara waktu. Kamu bisa memindahkanku jika kamu bisa. Biarkan aku melampiaskan amarahku pada istrimu. Hancurkan bibimu." Sarkasme di wajah Chiba Nobita tidak tersamarkan. "Tapi, apakah kamu berani? Aku akan meminjamkanmu langit untuk keberanian. Apakah kamu berani?" Teman wanita lainnya juga memiliki ekspresi lucu di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jelas, menurut mereka, bagaimana mungkin orang kecil seperti Harvey York berani menghadapi orang besar seperti Chiba Nobita? Mengandalkan kapasitas minum yang baik, saya menggunakan cara kecil, tidak bermoral, memamerkan kekuatan saya, dan tidak tahu bagaimana menulis kata mati.
Kualifikasi apa yang dimiliki orang seperti itu untuk menghadapi Nobita Chiba? Apakah kamu sedang bercanda? Ledakan. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi melangkah maju perlahan. Lalu langsung meraih kepala arogan Chiba Nobita dan membantingnya ke atas meja. Tamparan. Pergerakan Harvey York terlalu cepat. Dia dengan jelas melihat tembakan Harvey York. Tetapi orang-orang di segala arah tidak bisa bereaksi sama sekali. Ledakan. Dengan dentuman keras, kepala Chiba Nobita terbanting langsung ke meja marmer. Saya melihat bagian atas meja meledak. Cangkirnya berantakan. Dan cairan bir terciprat kemana-mana. Darah baru saja keluar dari dahi Chiba Nobita, membuatnya menggigil kesakitan. Cerutu juga jatuh pada saat itu. Tertawa. Harvey York mengeluarkan tisu itu, memungut puntung rokok itu dengan tatapan jijik, dan menempelkannya langsung ke dahi Chiba Nobita. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.